ketakutan yang amat sangat di dunia melebihi ketakutan kita kepada Allah Ta'ala. Masuk nanti jin. Itu sudah jelas itu. Jadi kita takut miskin yang berlebihan dan kita tidak sadar bahwa kemiskinan ini, umpamanya miskin ini bukan karena kesalahan kita ya. Memang pelan-pelan Allah menjadikan kita ujiannya miskin. Kalau takutnya itu berlebih beneran, melebihi ketetapan Allah dalam Allah ya, itu nanti ada makhluk yang masuk. Kesempatan makhluk itu masuk. Jadi takut bukan kepada Allah tetapi takut dengan keadaan dunia yang berlebih. Jadi takut mati, takut gempa yang berlebih itu akan meninggalkan Allah. Nah itu yang takut yang berlebih bukan kepada Allah Ta'ala, biasanya makhluk yang namanya jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang dan itu akan menghantui terus-menerus. Jadi kalau ada tabrakan aja udah langsung ketakutan, seperti itu. Nanti ada pembunuhan, ketakutan lagi. Dengar cerita ini, ketakutan seperti itu. Nah, Bu Rina, saya akan memberikan doa. Bu Rina mau insya Allah ya? Insya Allah mau. Insya Allah mau ya. Doa ini, intinya doa tetap ada ya. Adab doa itu ada basmalah, hamdalah, sholawat Nabi, kemudian sahadat, kemudian fatihah, kemudian doanya. Ini doanya yang penting ya. Doanya seperti ini kurang lebihnya. Ya Allah, jika saya ada trauma, mendengar sesuatu bencana atau pembunuhan atau apa aja sebutkan, jika saya terlalu bersedih, saya selalu ketakutan yang berlebih. Jika itu disebabkan karena rasa takut saya dunia terlalu besar daripada rasa takut saya kepadamu ya Allah. Jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku. Hanya itu Bu Rina. Kemudian diulang terus, ya Allah jika saya merasa trauma, ketakutan yang amat sangat, jika ketakutan saya itu terhadap dunia lebih besar daripada ketakutanku kepadamu, jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Doa itu ulang lagi, kemudian doa itu ditambahkan, ya Allah jika ada makhlukmu yang ada di dalam tubuhku yang menguasai ketakutanku sehingga berlebih, aku mohon kepadamu lepaskan makhluk ini dari dalam tubuhku. Udah, doa itu diulang terus menerus dengan khusyuk. Kemudian doa terakhir kalau sudah selesai sekitar setengah jam, doa terakhir selesai, ya Allah aku mohon agar engkau berikan aku kesehatan seperti semula. Mudah-mudahan dengan sehatnya aku bisa menjadikan lebih meningkatkan iman dan ketakwaanku kepadamu. Amin, itu cukup. Insya Allah itu nanti makhluk itu lambat atau cepat dia akan keluar sendiri kalau kita sudah paham. Jadi ketakutan yang amat sangat di dunia melebihi ketakutan kita kepada Allah Ta'ala. Masuk nanti jin. Itu sudah jelas itu. Jadi kita takut miskin yang berlebihan dan kita tidak sadar bahwa kemiskinan ini, umpamanya miskin ini bukan karena kesalahan kita ya. Memang pelan-pelan Allah menjadikan kita ujiannya miskin. Kalau takutnya itu berlebih beneran, melebihi ketetapan Allah dalam Allah ya, itu nanti ada makhluk yang masuk. Kesempatan makhluk itu masuk. Sesempit apapun langsung masuk. Langsung masuk itu. Nah itu yang menjadikan dia akan bisa menjadi, mohon maaf, hilang ingatan nanti. Kemudian bisa aja sampai membunuh anaknya. Kan banyak kasus karena rasa ketakutan berlebih sehingga memunculkan sifat-sifat itu. Ya, mudah-mudahan Bu Rina juga kami doakan rasa traumatiknya tersebut terkikis sedikit demi sedikit ya Bu Rina ya. Amin, amin. Terima kasih teleponnya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Nah, berbicara trauma ini memang saudara-saudara kita juga dari Lombok maupun di Palu juga pasti sedang mengalami trauma juga karena peristiwa begitu besar. Kita doakan mudah-mudahan trauma ini tidak berkepanjangan. Tidak berkepanjangan, amin. Dan tidak ada gangguan dari makhluk lain. Mudah-mudahan. Yang menyekutukan Allah. Iya, itu doa kita. Karena kalau seseorang apalagi yang belum melihat kan belum paham ya. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan kita doain seperti itu ya. Jadi saya juga sama. Saya kan orang Jogja, jadi pada waktu gempa emang di sana. Betul. Jadi ya biasa aja karena memang ini gempa, jelas ini musibah dari Allah Ta'ala. Yaudah seperti itu, cukup diimani aja. Itu. Terima kasih Ustaz. Dan pemirsa MNC TV masih banyak sekali kasus-kasus lain pastinya yang akan kita angkat di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Warna-warni banget ini jilbabnya, yang ada hijau, ada orange, ada merah. Ini yang hijau dari mana? Kebayoran. Yang orange? Cikarang. Yang merah?
Oh ya Allah. Semuanya sudah lunas jilbabnya ya? Udah. Brosnya yang belum ya? Udah, pemirsa bersama dengan Ustadz Danu di sini kami memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio kali ini. Yang mau bertanya siapa, ayo. Siapa? Ibu mau? Coba. Boleh berdiri, Bu. Silakan, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ajamala dari Masjid Salim Al-Hikmah. Saya mau tanya Pak Ustadz, kan saya diponis katanya bengkak jantung bengkak sama kerendam. Itu gejalanya kan Kerendam apanya Bu? Cucian apa? jantungnya kan katanya kerendam sama Paru-paru apa jantungnya? yang jantung kerendam? sama bengkak. Sudah lama? Enggak, baru kemarin saya baru. Kemarin hari 2 Senin? bulan yang lalu. Oh, kemarin mah hari Senin, Bu. 2 bulan lalu divonis dokter, Iya, jantungnya seperti itu, bengkak dan jantungnya bengkak, kerendam. kerendam. Emang pertama yang dirasakannya apa? Kayaknya saya biasa-biasa aja, makanya saya waktu itu tanya sama dokternya, dokter kenapa sebabnya? Kayaknya saya biasa aja. Dokternya nggak jawab. Terus Maksudnya gini, ibu kenapa ke dokter awalnya kenapa sesak? iya, nggak sesak nggak, meri kedinginan, menggigil, terus sama keringetan. Terus bawa ke dokter, terus dokter bilang gitu, terus saya bilang gitu, dokter saya mau lihat dong itunya apa sih itu yang jantung, detak jantungnya nggak dikasih, terus sama mau dikasih ronsenannya nggak dikasih juga. Masa? Iya, makanya saya mau tanya itu kenapa sebabnya. Sampai Itu dokternya baru diajak ngobrol apa Enggak, waktu dites? saya- Di Sudah ronsen tes? sudah. udah, EEG, EKG. udah, saya mau lihat tapi nggak dikasih lihat. Oh, sudah tes ya? Saya mau Oh. lihat ke mana tesnya, saya mau lihat nggak dikasih. Ibu kali belum bayar kali. Tadi ke ibu saya atau mungkin ke pihak keluarga ditunjukkannya? Tidak Enggak juga, suami saya juga nggak tahu kan ditanya ronsenannya mana gitu, nggak dikasih. Sampai saya pulang juga nggak dikasih. Terus saya waktu itu suruh balik, saya nggak balik. Terus saya minum obat, saya nggak minum Oh, obat. dendam nih, nggak mau Iya. balik dendam nih, ini dendam Dokter nih. gak ngasih hasil, saya nggak Saya minum nggak mau. obat. Iya. Iya. Bagus. Skor 1 sama. Iya, saya mau tanya tuh gejalanya apa, tapi saya rasa saya biasa-biasa. Cuman emang saya sesek aja. Sesek ya, jelas. Bengkak jantung sesak. Ibu pengen sembuh nggak? Karena Allah Mau dong. bener nih. Iya. Karena bengkak jantung nggak ada obatnya sih biasanya. Oh gitu. Iya, serius. Tapi saya biasa aja kok tuh dok. Iya, jangan sampai ibu mati lah. Ya, bengkak jantung tiba-tiba langsung sesek terus meninggal gimana? Emang mau? Tapi kan kalau Oh, itu ada tapi gejalanya. lagi. ada Ya sudah, saya diem dengerin aja. Dengerin dulu, Dengerin, Ustaz. ya. Iya, Gantian. kan ya. katanya kalau jantung tuh sesek, terus keluar keringat. Tapi saya enggak, Ya cuma udah, nggak usah ke dokter lagi kok gitu ya udah aja ya. Iya, makanya saya nggak minum obat. Jadi pertama ke sana karena sesek dan juga Menggigil. menggigil. Kata dokter jantung kasih obat gak diminum tapi sekarang udah nggak sesek lagi, nggak menggigil Enggak, lagi. Enggak. Makanya saya mau tanya kenapa tuh, saya nanya waktu itu ke dokter-dokter, sebabnya kenapa saya kerendam sama bengkak. Dia diam aja. Ya diem karena umumnya dokternya ngomong, Bu, karena ini jantungnya bengkak. Biasanya kalau bengkak itu kepukul. Jadi masa ibu jatuh gudubrak gitu kan nggak mungkin jantungnya bengkak. Jadi ya nggak bisa jelasin, normal lah, nggak usah dimarah-marah. Tapi saya mau tanya sekali lagi nih, mau sembuh nggak sih? Mau. Tapi Orang nggak dirasa apa-apa sekarang sembuh apa lagi Ustaz? Tapi itu bahaya sih sebenarnya. Bahayanya? Bahaya, nanti kalau bengkak jantung itu kan sebenarnya kasusnya ada satu. Yang orang lain ya, jadi pemirsa di rumah itu kan nggak ngerti nih bengkak jantung itu dari mana. Tiba-tiba kok saya sesek kemudian bengkak. Nah bengkak itu sudah ngikutin dokter aja. Ritme dokter, minum obat dan sebagainya. Nah sebenarnya kausa prima penyebabnya bengkak jantung ini orang nggak pada tahu. Orang muslim khususnya itu nggak tahu. Kalau saya mau cerita, mau nggak Bu? Mau. Beneran? Iya betul. Oke. Penyebab jantung bengkak. Penyebab jantung bengkak ini kayaknya ada dua nih. Yang satu adalah jantungnya memang bengkak betul. Yang kedua insya Allah kalau saya tidak salah ini ya. Saya salah feeling ceritanya. Ini feeling-feelingan aja nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, Ini kayaknya ada ilmu turunan yang tempatnya di daerah jantung. Jadi ada dua nih, bengkak beneran sama ilmu turunan di dalam jantung. Jadi bisa aja kalau ilmu turunan ini dulu entah bapaknya ibu, entah kakek neneknya dan sebagainya itu dulu ada orang yang bisa lah istilahnya. Iya betul. Betul ya? Emang Iya, betul? betul. Betul ya? Kakek Iya. siapa? Dari neneknya bapak
bapak saya. Oh, neneknya bapak ya, oh betul berarti. Ya, jadi itu ada dua, tetap saya melihatnya tetap ada dua, bengkak beneran sama ada ilmu. Dan ini mungkin kasusnya yang kedua. Kasusnya dua-duanya, bengkaknya iya memang insya Allah.